Lanjutan ayat surah Al-Maidah ayat yang ke-27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba ibna Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan peristiwa yang terjadi antara Qabil dan Habil. Di dalam zahir ayat ini nanti akan ada satu sama lain mengemukakan korban. Korban itu pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam zahir ayatnya ada yang mengatakan bahwa satu sama lain berkorban, siapa yang diterima korbannya oleh Allah SWT nanti itulah yang berhak untuk menikahi saudara yang mereka perebutkan. Sebab Qabil tidak menerima saudara sekandungnya, adik perempuannya yang lahir itu jauh lebih cantik daripada saudara Habil yang lahir bersamanya. Sebab itu dulu Nabi Adam ada silang. Kalau ini to'aman, dua bersaudara, laki perempuan selalu dua-dua yang dilahirkan, maka disilang. Saudaranya yang laki ini nikah dengan perempuan yang satunya, antara Qabil dan Habil. Nah, Qabil ini lahir dengan saudari perempuannya itu jauh lebih cantik daripada yang lahir dengan Habil. Jadi Qabil ini tidak menerima adik sekandungnya akan nikah dengan Habil. Maka dia menolak. Dari situ nanti akan timbul hasad, kedengkian, ketidakterimaan. Maka ya sudah katanya adakan korban. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bagaimana tanda-tanda salah satu korban yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ dijelaskan bahwa nanti korban yang diajukan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimakan oleh api. Sementara korban yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan dimakan oleh api. Nah, Habil dia seorang pengembala kambing, hewan. Dia pengembala kambing. Maka dia memilih apa yang akan dikorbankan di antara sekian banyak kambing yang dia miliki, yang paling baik dan yang paling gemuk di antara kambing-kambing yang ada. Itu dia akan korbankan. Sementara Qabil dia petani. Dia mencari hasil pertaniannya itu yang jelek-jelek, itu akan dikorbankan. Maka ternyata yang dilahap oleh api itu adalah kambing pengorbanan yang diajukan oleh Habil. Nah, itu yang diterima oleh Allah Ta'ala. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bagaimana mengetahui tanda-tanda korban yang akan diajukan oleh kedua belah pihak. Maka Habil mengorbankan kambingnya yang paling ajwat, yang paling gemuk, yang paling the best, yang paling bagus. Nah, kambingnya Habil, pengorbanannya Habil diterima. Nah, karena pengorbanannya Qabil ini ditolak di situ, maka dia tidak berhak untuk menikahi saudari yang dia inginkan. Nah, tapi dia Qabil tidak menerima. Karena tidak menerima, kedengkiannya timbul, maka dia mengancam kepada saudaranya Habil. Sudah, kalau begitu tidak ada jalan keluar, kecuali aku akan membunuhmu. Habil mengatakan, kalau you nak bunuh saya tak akan bunuh you. Ini akhafullah rabbal alamin, karena saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ini akhafullah rabbal alamin, sebagaimana dalam hadis yang sampaikan kemarin dalam khutbah itu, sabatun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh.
7 jenis orang yang dapatkan perlindungan dan naungan dari Allah Taala. Satu di antaranya rajulun wa rajulun da'atu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah rabbal alamin. Seorang perempuan mengajak seorang laki-laki dan perempuan ini mempunyai kedudukan yang tinggi, jabatan yang tinggi, dan dia mempunyai harta benda, kaya, cantik, mengajak seorang laki-laki untuk berzina. Laki-laki yang diajak itu mengatakan inni akhafullahu rabbal alamin. Saya tidak akan melakukannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini tidak bisa kita sekarang bikin skenario. Cari wanita, tenak kepada berzina, bukan tolak kena ini khafallah rabbal alamin. Macam tu tak boleh. Jadi Allah tahu mana yang betul-betul diajak oleh seorang wanita yang untuk melakukan perzinaan, punya kedudukan, cantik. Dia akan mengeluarkan biaya dari hotel, dari segala. Perempuan, bukan kita laki-laki. Tapi kita menjawab ini akhafullah rabbal alamin. Saya tidak akan melakukannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang dapatkan perlindungan oleh Allah Taala, mendapatkan naungan di saat orang tidak ada mendapatkan naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu di akhirat kelak ini, Masya Allah. Dan ini gambaran sebagian kecil daripada gambaran semua amalan perbuatan yang bertentangan dengan hukum Allah, maka kita akan menolaknya, kita akan menjauhinya. Kita tidak akan bersentuhan dengan dosa-dosa, insyaallah. Apalagi keadaan dunia sekarang ini, la ilaha illallah, di mana-mana orang meninggal dunia, di mana-mana orang sakit dan sebagainya. Jadi konsep kita yang kita mau bangun, insyaallah selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu beristighfar, selalu berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah niki watlu alaihim naba ibn Adam bil haq, ceritakan tentang peristiwa apa yang dialami oleh Habil dan Qabil. Id qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Satunya yang diterima pengorbanannya yaitu Habil, dan satunya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dalam tafsirnya dijelaskan wasus ayuhan nabi ala qaumika khabar Qabil wa Habil kama hasala hakikatan. Ini sebagaimana kasus peristiwa yang terjadi dengan sebenar-benarnya. Hina qaraba kullum minhuma qurbanan, satu sama lain menggairiha. Itu cara berkorbannya untuk mengorbankan pemotongan hewan maupun sedekah dan yang lain-lainnya. Fataqabbalallahu qurban Habil, maka Allah menerima kurbannya Habil. Wa kana kabshan, yaitu kambing, li'annahu kana ra'i ghanam, karena dia pengembala kambing. Waqtaruha min ajwal ghanimah, dan dia memilih kambingnya yang gemuk, yang baik di antara kambing-kambingnya yang dia miliki. Walam yataqabbalallahu qurban Qabil, dan Allah tidak menerima korbannya Qabil. Wa kana muzma li'annahu kana muzarian, karena dia petani. Waqtaruha min man ara'at dia memilih dari hasil pertaniannya itu yang terjelek, maka dia marah kepada saudaranya. Wa qala lahu ghayru wa hasadan liaqtulannaka, maka saya akan membunuhmu, karena yang diterima adalah pengorbanannya Habil. Innama yataqabbalullahu min ahli taqwa alladzina yakhshawna Allah wa yaltazimuna bi awamirihi. Nah, ini penyebab Habil dibunuh oleh saudaranya Qabil. Dan subhanallah sekarang setiap ada terjadi pembunuhan, bagian kecil daripada dosa itu didapatkan oleh Qabil karena dia dulu yang memulai pembunuhan. Setiap ada pembunuhan di muka bumi ini, dimanapun tempatnya, mau laki, perempuan, satu sama lain itu saling bunuh, bi ghairi haq, maka dia mendapat serpitan bagian daripada dosa itu. La ilaha illallah. Dosanya dia pada saat membunuh itu saja sudah luar biasa besarnya. Apalagi sekarang setiap
ada kasus terjadi pembunuhan dan pembunuhan, dia mendapatkan bagian daripada dosa itu. Coba, tidak bisa kita bayangkan, la ilaha illallah. Dosa dia selaku pelakunya saja sudah luar biasa besarnya, apalagi ditambah dengan dosa orang lain, dia dapat bagian dari dosa itu. Makanya ini ada pembunuhan dosa besar ini. Na'udzubillahi min dzalik. Itu perbedaan antara syariat dulu dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu akan mencelakakanku untuk membunuhku, aku tidak akan balik membunuhmu. Karena apa? Ini akhafullah rabbal alamin. Inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika fatakumna min ashabin nar. Wa dzalika jazaa'uz zalimin. Inni uridu an tarja ila rabbika hamilan. Nah, kalaupun kamu tetap ngotot untuk melakukan karena hawa nafsunya, karena kebencian apapun alasannya, maka itu kami tidak akan melakukan. Dosa akan ditanggung oleh you sendiri. Kalau membunuh seseorang lalu mati dia pernah membunuh, maka dosa yang pernah membunuhnya itu akan ditanggung oleh dirinya sendiri. Fatakuna min ashabin nar. Nah, maka dia nanti termasuk golongan yang dijebloskan di dalam api neraka jahanam. Waliyadzubillahi min dzalik. Jadi kesimpulannya kita ini hidup mau tenang, adem ayam, jangan pernah membunuh, jangan pernah berzina, jangan pernah melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Taala. Kalaupun pernah kita dulu lakukan, masih ada kesempatan kita untuk bertobat, memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat. Dosa apapun yang pernah kita lakukan, sepanjang kita masih bernapas sekarang, masih Allah membukakan peluang untuk kita bertobat. Kita bertobat. Sekecil apapun dosa yang pernah kita lakukan, kita perlu tobat nasuha. Banyak syarat-syarat tobat, diantaranya kita tidak mengulangi lagi apa yang pernah kita lakukan. Jangan. Dulu pernah oke, waktu kita muda lakukan. Tapi sekarang setelah kita sadar, maka kita beristighfar, tobat, dan jangan mengulangi apa yang dulu pernah kita lakukan. Fatakuna min ashabin nar. Wa dzalika jazaa'uz zalimin. Nah, itu api neraka itu adalah balasan bagi orang-orang yang berbuat zalim. Zalim karena membunuh saudaranya, mencelakakan saudaranya, mencelakakan orang lain, memfitnah orang lain, membicarakan orang lain. Semua yang ada kaitan dengan kezaliman di dunia boleh jadi dia tidak menanggung akibat dari perbuatannya, tetapi di akhirat you nak lari kemana? Tak ada. Tidak ada, mau lari kemana? Dari alam barzah yang kubur aja sudah tidak bisa berkutik mau kemana-mana, apalagi nanti di padang mahsyar. Sehingga kan banyak yatamannawna ba'dun nas al-insiraf walau ilan nar. Di padang mahsyar yang begitu dahsyat penghidupan, maka banyak orang meminta supaya dipindahkan oleh Allah SWT walaupun ke api neraka jahanam. Karena begitu dahsyatnya keberadaan orang di padang mahsyar. Coba kita bayangkan, minta kepada Allah, yang penting dipindahkan daripada padang mahsyar, walaupun dipindahkannya ke api neraka. Yang sudah jelas api neraka itu kullama nadijat jududuhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kali kulitnya hangus terbakar, Allah menggantikan dengan kulit yang baru untuk merasakan bagaimana pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala. Berulang kali, begitu hangus kulit, ganti kulit baru, bakar lagi, hangus lagi, bakar lagi, hangus lagi, bakar lagi. For a long time. Sengone-ngone iki. Waliyadzubillahi min dzalik. Nah, kemudian wadzalika jazalimin fatawa'at lahu nafsuh qatla akhi faqatalahu
fa asbaha minal khasirin. Dia tetap ngotot untuk membunuhnya. Ini orang kalau sudah emosinya naik itu sudah tidak mampu untuk mengontrol dirinya, untuk mencegah dirinya, ngotot untuk membunuh. Tidak ada jalan lain kecuali saya akan membunuhmu. Fatawadlahu nafsu qatla akhi faqatalahu, dan betul dia membunuhnya. Habil dibunuh oleh saudaranya Qabil, fasbaha minal khasirin. Nah, karena dia membunuhnya, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Coba sekarang kita kalau normal, nilai tambah dari membunuh saudara itu apa sudah? Kemaslahatan yang didapat di dunia apa? Kemudian azab yang menanti di akhirat itu sudah jelas. Fasbaha minal khasirin, termasuk dia golongan orang yang merugi. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Nah, kemudian dalam keadaan dia merugi, lanjutan ayat ini, fa ba'atsallahu ghuraban yabhatsu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sau'ata akhihi. Dia bingung setelah membunuh saudaranya, tidak bergerak, tidak bernapas. Ini jasad adiknya ini, saudaranya ini mau dikemanakan? Sebab belum ada terjadi pembunuhan sebelumnya. Jadi dia bingung. Jasad saudaranya itu dikemanakan? Maka Allah SWT mengirim burung gagak. Yang satunya sudah mati, yang satunya masih hidup. Burung gagak ini menggalikan tanah. Menggalikan tanah burung gagak, lalu dia geser gagak yang sudah mati, lalu dia anukan dengan tanah, baru dia nyadar. Qabil baru dia nyadar. Seperti inikah orang untuk memakamkan saudaranya yang sudah mati? Allah memberikan pelajaran bagaimana cara memakamkan saudaranya, orang yang telah meninggal dunia. Qala, lalu Qabil mengatakan, ya wailata, a'ajaztu an akuna mithla hadzal ghurab. Alangkah bodohnya saya tidak mampu untuk melakukan seperti apa yang dilakukan oleh burung gagak ini, untuk memakamkan saudaranya yang telah meninggal dunia. Fawariya sau'at akhi, ya, itu dipercontohkan oleh burung gagak itu bagaimana memakamkan saudara yang telah meninggal dunia. Fa'asbaha minan nadimin. Nah, ayat sebelumnya fa'asbaha minal khasirin, dia termasuk golongan orang yang merugi. Kemudian ayat berikutnya fa'asbaha minan nadimin, dia termasuk orang yang menyesal. Coba sekarang, orang kalau sudah melampiaskan hawa nafsunya dengan kemarahannya, dengan pembunuhannya, setelahnya itu selalu akan terjadi penyesalan. Tidak ada kepuasan, itu tidak ada, selalu diakhiri dengan penyesalan karena dia sudah membunuh, sudah melakukan dosa besar. Ini coba dari ayat sebelumnya fa'asbaha minal khasirin, Qabil termasuk orang yang merugi. Ayat berikutnya fa'asbaha minan nadimin, termasuk orang yang selalu dari nyesel dan menyesal. La ilaha illallah. Dan penyesalannya ini bukan sehari dua hari, seminggu dua minggu, sebulan dua minggu. Di dunia aja seumur hidupnya dia selalu ada penyesalan karena dia pernah membunuh saudaranya. Membunuh itu sendiri sudah besar, dosa besar. Apalagi yang dibunuh ini adalah saudaranya. Kita membunuh orang lain aja sudah menyesal, apalagi ini saudara. Saudara sedaging, la ilaha illallah. Nah, ini akan lebih panjang lagi penjelasannya ini. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'a, dan seterusnya. Nah, ini insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Tapi apa yang bisa kita pelajari di dalam peristiwa Qabil membunuh saudaranya Habil ini, agar kita selalu senantiasa mampu mengontrol diri. Rasulullah jelaskan, kalau sedang marah itu, sedang emosi,
lagi berdiri duduk, atau sedang marah emosi pergi ke kamar mandi ambil air wudhu. Jangan pergi dalam keadaan emosi ke dapur. Di dapur itu ada pisau. Nah sekarang kita milih mau ke kamar mandi kita wudhu, atau ke dapur ngambil pisau. Kita akan mengambil air wudhu untuk mendinginkan darah yang begitu mengalir dalam diri kita dengan air wudhu. Atau ta'awuz, iya. Atau ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setiap kali ada rasa mau marah, emosi, kita langsung segera mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung kepada Allah. Kenapa? Setan selalu menggoda kita. Sekecil apapun emosi kita harus mampu untuk mengontrol diri kita sendiri dengan cara ta'awuz, atau kita keluar rumah. Kalau pertengkaran dengan istri ya kita keluar. Jangan ada satu kasus niki pergaduhan antara suami istri. Istri nantang karena laki ini punya calon baru. Dia sudah merasa sudah punya anak 4, tidak mungkin dia akan dicerai oleh suaminya. Pilih saya atau dia? Suaminya bilang saya pilih dia. Akhirnya dia diceraikan. Sampai sekarang dia menyesal kenapa saya tawarkan suami saya, pilih dia atau saya. Dengan harapan dia sudah punya anak sekian banyak, lalu itu masih baru, suaminya mengatakan saya pilih dia. Akhirnya berpisah dengan istri lamanya. Jadi nantang. Sanine nantang. Sama ambil keputusan. Dengan harapan tadi yang perempuan istri tuanya itu, karena sudah punya anak, tidak mungkin suaminya itu memilih yang baru, yang belum punya anak, yang belum punya ikatan. Dia sudah suami istri, kemudian sudah punya anak banyak. Nah, sudah kita tidak usah ribut-ribut, pilih dia atau saya. Saya pilih dia. La ilaha illallah. Sampai sekarang dia menyesal itu ibu. Lebih baik ibu diam sudah. Lebih baik diam, jangan menawarkan, jangan berikan suami pilihan. La ilaha illallah. Kenapa bu? Emosi. La ilaha illallah. Lebih bahaya lagi kalau perempuan emosi itu dia sudah lose control. Dia udah tidak pakai akal lagi. Kalau perempuan, dia tidak bermain otaknya lagi. Pikirannya tidak bermain. Yang bermain itu adalah hati dan perasaan kalau ibu-ibu. Kita laki ini lebih mampu mengontrol emosi kita dengan pikiran. Kalau perempuan kan dengan hati, dengan perasaan. Nah, perasaan saya ini tidak mungkin memilih wanita lain. Tidak pakai otak, tidak pakai pikiran. Cuman perasaan dia mengharap dia akan dipilih karena sudah punya anak. Tapi ternyata yang dipilih luar daripada bayangannya istrinya. Saya pilih dia. Nah, sudah, jadi sampai sekarang dia menyesal. La ilaha illallah. Mudah-mudahan ya daripada ribut-ribut bercerai, lebih baik nambah lagi. Lunas ibu. La ilaha illallah. Iya, daripada ribut berpisah lebih baik nambah sudah. Itu jalan solusi yang terbaik itu. Ane telah ngando tu ibu niki. Baru setengah sadar tu nyimak pengajian. Nun tu sebutan calon madu niki mu segeran. La ilaha illallah. Ya kita ini berhenti sama pada ayat yang ke 32.
minggu depan insyaallah mudah-mudahan selalu kita diberikan kesehatan oleh Allah SWT, diberikan panjang umur dalam ketaatan kepada Allah SWT, almarhumah orang tua kita semoga diberikan tempat yang sangat layak di sisi Allah SWT, orang tua yang masih hidup semoga putra-putrinya diberikan kekuatan untuk berkhidmat kepada orang tuanya. Okay? Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.